Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Renan dengan NIM 1403625021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi UAS mengenai pengembangan sistem pembelajaran inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tahun 2045. Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas tahun 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan bangsa kita lebih maju, lebih cerdas, dan lebih kompetitif di dunia internasional. Untuk mencapai cita-cita itu, pendidikan menjadi fondasi yang sangat penting. Namun, kita tidak bisa hanya mengendalikan cara belajar yang lama. Dunia berubah sangat cepat, teknologi berkembang, dan kebutuhan masa depan semakin besar. Karena itu, kita membutuhkan sistem pembelajaran yang inovatif, yang bisa mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya, akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum, misalnya kalau tadi kita bicara
bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Nah, dari berita tersebut, sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangannya. Banyak sekolah yang masih menggunakan metode belajar yang berpusat pada guru, yang artinya guru lebih banyak berbicara, sedangkan siswa hanya mendengarkannya saja. Akibatnya, siswa kurang aktif, kurang bertanya, dan kurang mengembangkan kreatif mereka. Selain itu, penggunaan teknologi juga masih belum merata. Ada sekolah yang sudah memakai komputer dan internet dengan baik, tapi banyak juga masih yang kekurangan fasilitas. Padahal, teknologi sangat penting untuk pembelajaran di masa depan. Jika masalah-masalah ini tidak diperbaiki, maka Indonesia akan kesulitan mengejar kualitas pendidikan negara maju. Karena itu, perubahan harus mulai dilakukan dari sekarang. Nah, jadi pembelajaran inovatif adalah cara belajar yang lebih modern dan kreatif. Fokusnya bukan hanya pada teori, tetapi pada pengalaman, kolaborasi, dan penggunaan teknologi. Dalam pembelajaran inovatif, siswa diajak untuk berpikir kritis, mencoba hal baru, dan memecahkan masalah secara mandiri. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi menjadi pembimbing. Nah, contohnya, pembelajaran inovatif menggunakan teknologi seperti komputer, internet, virtual reality, dan pembelajaran ini juga bisa berbentuk proyek, eksperimen, atau diskusi kelompok yang membuat siswa lebih aktif. Nah, salah satunya ada project-based learning atau pembelajaran berbasis project. Adalah metode di mana siswa diminta untuk membuat karya nyata, misalnya membuat alat sains sederhana, membuat video kampanye, atau melakukan penelitian kecil di lingkungan sekitar mereka. Dengan cara ini, siswa belajar teori sekaligus praktek langsung. Nah, ada juga VR. Siswa bisa merasakan pengalaman belajar yang lebih nyata. Misalnya, melihat permukaan bulan, mempelajari organ tubuh manusia, atau menjelajahi museum virtual. Nah, menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing siswa. Nah, dalam pembelajaran inovatif, siswa sering diajak berdiskusi, berbagi pendapat, dan memecahkan masalah bersama. Dengan cara itu, mereka belajar komunikasi, kerja tim, dan memecahkan masalah-masalah keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh masa depan. Jadi, walaupun teknologi semakin maju, peran guru tetap sangat penting di tahun 2045 nanti. Guru bukan hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi sebagai pembimbing dan mentor. Guru membantu siswa menemukan minat mereka, mengembangkan bakat, dan membangun karakter yang baik. Guru juga perlu terus belajar teknologi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, teknologi membantu sekolah menjadi lebih modern dan efektif. Dengan platform digital, siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Dan data belajar juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan siswa. Dengan teknologi, proses belajar menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih merata. Nah, jika pembelajaran inovatif ini diterapkan dengan baik, banyak manfaat yang bisa dirasakannya. Siswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, percaya diri, dan pastinya kritis. Mereka juga bisa lebih siap menghadapi dunia kerja, karena sudah terbiasa menggunakan teknologi kerjasama tim. Inilah generasi yang kita harapkan untuk Indonesia 2045. Nah, jadi pembelajaran inovatif ini kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan menggabungkan teknologi modern, metode kreatif, dan peran guru sebagai pembimbing, pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih cepat. Saya menyarankan agar sekolah mulai memanfaatkan teknologi digital. Guru memperbarui metode pengajarannya dan pemerintah perkuat kualitas pendidikan agar merata.
Nah, jadi demikian video tentang pengembangan sistem pembelajaran inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan tahun 2045. Semoga penjelasan yang saya lakukan memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.